kesehatan reproduksi remaja. Pertama, saya Ulfani Sutranusyam sebagai pemateri. Saya Susi Anti sebagai moderator. Saya Miss Gita Meriana sebagai notulen. Saya Kasama Suryani sebagai fasilitator 1. Saya sebagai Nurul Hasrani sebagai fasilitator 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami akan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Langsung saja kepada pemateri saya persilakan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ulfani Sutranusyam sebagai pemateri, dan tema materi kami hari ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Yang dimana kesehatan reproduksi remaja adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kejahatan. Adapun komponen kesehatan reproduksi remaja, di mana upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, yang ditandai dengan terjadinya peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Adapun permasalahan prioritas kesehatan reproduksi pada remaja dapat dikelompokkan menjadi 4. Poin pertama itu kehamilan tak dikehendaki, yang dimana seringkali menjurus kepada aborsi yang tidak aman dan komplikasinya. Dan yang poin kedua ialah kehamilan dan persalinan usia muda, yang dimana menambah risiko kesakitan dan sosial dalam jangka panjang. Adapun batasan usia remaja. Remaja adalah masa transisi antara masa anak dan dewasa, di mana terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas, dan terjadi perubahan-perubahan psikologik serta kognitif. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, psikis. Masa remaja antara usia 10 sampai 19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Adapun alasan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja, berbagai permasalahan ini yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja di atas memerlukan suatu upaya pengembangan program pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang dapat mencakup penyediaan pelayanan klinis, pemberian informasi akurat, pertimbangan kemampuan dan sisi kehidupan remaja, menjamin program yang cocok atau relevan dengan remaja serta utamanya mendapat dukungan masyarakat. Adapun sasaran utama yaitu kelompok remaja berusia 10 tahun sampai 19 tahun di sekolah maupun di luar sekolah. Sasaran kedua itu sekunder, yang dimana orang tua, keluarga yang mempunyai anak remaja, guru, pamong belajar, organisasi pemuda, dan pemimpin agama. Sasaran ketiga yaitu sasaran tersier, di mana petugas kesehatan, petugas lintas sektoral, LSM, dan organisasi masyarakat. Adapun tujuan program KRR, tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas remaja melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun tujuan khusus, yang pertama itu meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah dan non-pemerintah. Yang kedua, meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi remaja melalui peningkatan fungsi, peran, mekanisme kerja, dan pusat, provinsi, dan kabupaten. Poin ketiga, meningkatnya keterpaduan dan kemitraan pelaksanaan program KRR bagi seluruh sektor terkait di pusat, provinsi, maupun kabupaten. Itulah tadi tadi pemaparan materi. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Tapi jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan
Ya, kami yang akan bertanya. Kami akan membagikan door prize kepada 3 orang tercepat. Pertanyaan pertama yaitu mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Adakah ada yang ingin menjawab? Di sini lengkap jawabannya. Saya persilahkan. Saya dapat memburu dong ada di sini jawabannya. Baik, perkenalkan nama saya Penny Alfionita dari Prodi S1 Kebidanan. Mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Nah, karena kalau misalkan contoh kita harus menjaga kesehatan reproduksi agar kita tuh kayak terhindar dari penyakit-penyakit yang menular. Seperti kan, misalkan harus kita rajin bersihkan reproduksi kita pada saat di masa puberitas. Nah, yang kedua itu harus kita rajin kayak setiap buang air kecil harus kayak sudah buang air kecil harus memakai pakaian yang bersih dan yang tidak terhindar dari kayak debu-debu agar dalam reproduksi kita itu tidak timbul kayak gatal atau gatal atau misalkan dari penyakit luar. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengatasi masalah prioritas kesehatan reproduksi pada remaja? Bagaimana cara mengatasi permasalahan prioritas kesehatan reproduksi pada remaja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yaitu bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama itu membersihkan organisasi. Yang kedua, ajarkan untuk selalu mengganti dalaman. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang keempat, ajak anak berolahraga secara teratur. Baik, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan apa yang menandai jika seorang telah remaja. Menstruasi. Pada masa terkena menstruasi. Saya bagi perempuan Jelaskan apa yang menandai jika seseorang telah remaja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator atau pemateri. Apa yang menandai perubahan pubertas pada remaja? Yaitu pada remaja ada perubahan yang dapat kita lihat secara fisik, emosional, dan fisikis. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya menstruasi dan mimpi basah pada pria. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada penjawab saya persilahkan untuk naik mengambil the prize. Terima kasih. Baik, selanjutnya penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat meluangkan waktunya
Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.